Hai anak-anak, hari ini mari kita belajar tematik 2 bersama kelas 1. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kita ya. Nah anak-anak, untuk tematik hari ini yaitu tematik 2, aku dan kegemaranku, subtema 3, gemar menggambar, pembelajaran 5 dan 6. Baik anak-anak, materi kita hari ini adalah yang pertama, mempraktikkan duduk dan menulis dengan posisi yang benar. Yang kedua, membedakan benda yang berbentuk bola, tabung, dan kubus. Yang ketiga, mengidentifikasikan bentuk bangun. Lalu yang keempat, menceritakan pengalaman menggambar anggota keluarga. Nah, sekarang silahkan buka buku tematikmu. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Ayu. Pada hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak bisa dibuka bukunya di halaman 124. Di sana kita akan membahas tentang PKN. Sudah siap untuk belajar? Oke. Di halaman 124 kita akan menuliskan pengalaman. Setiap anak itu mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Contohnya di sini adalah Melanie. Nah, anak-anak di rumah sukanya apa? Kalau Melanie di sini sukanya menulis. Anak-anak ada yang sukanya menggambar, atau adik sukanya menulis komik, kemudian kakak sukanya menulis cerita pendek. Nah, jadi setiap anak itu bisa menceritakan semua pengalamannya. Nah, di halaman 124 ini Melanie suka menulis. Terlebih dahulu Melanie sebelum menulis duduk yang rapi, kemudian menyiapkan alat tulisnya seperti buku dan pensil. Kemudian ketika menulis, jarak mata Melanie dengan buku adalah 30 cm. Ingat, 30 cm ya. Kenapa harus ada jarak untuk menulis? Karena supaya mata kita tidak sakit atau tidak cepat lelah. Karena kesehatan mata pun harus tetap dijaga. Dan menjaga kesehatan mata adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk anak-anak yang hobi menulis harus punya cara atau tipsnya. Bagaimana cara menulis yang benar. Kemudian kalian bisa menceritakan pengalaman kalian kepada bunda, ayah, adik, atau kakak. Contoh, kalian menulis cerita pendek. Ceritakan sama bunda, aku suka menulis cerita pendek ayah, bunda. Pada waktu aku menulis, aku menyiapkan buku, menyiapkan pensil, kemudian jarak mata dan buku itu 30 cm ayah bunda. Insya Allah ayah bunda itu senang mendengarkan cerita kalian ketika kalian menulis. Paham? Nah, selanjutnya setiap anak itu selalu mempunyai pengalaman. Nah, kegiatan yang menyenangkan si Melanie itu termasuk adalah kegiatan atau hobi. Hobinya Melanie adalah menulis. Dan insya Allah ketika si Melanie sering berlatih menulis, dia akan lebih bagus lagi tulisannya. Dan itu adalah pengalaman yang sangat menyenangkan. Jadi untuk anak-anak yang punya kegiatan menulis atau kegiatan menggambar bisa menceritakan pengalamannya kepada ayah bunda. Karena saya yakin setiap kegiatan yang anak-anak lakukan
itu orang tua, ayah atau bunda sangat senang. Jadi jangan lupa setiap anak, setiap orang punya kegiatan atau pengalaman yang bisa diceritakan oleh orang lain, termasuk ayah dan bunda. Jadi kalian harus semangat dan ceritakan pengalaman yang sebanyak-banyaknya. Oke? Nah anak-anak, sekarang ayo menulis halaman 125. Tuliskan nama anggota keluargamu dan kegemaran mereka masing-masing pada isian berikut di halaman 125. Contoh, namaku Melani, nama ayahku Agus, kegemaran ayahku menonton sepak bola, nama ibuku Dita, kegemaran ibuku memasak, nama adikku Benny, kegemaran adikku bermain Lego. Nah, silahkan anak-anak tuliskan nama anggota keluarga dan kegemarannya di buku tematik kalian masing-masing. Selamat pagi anak-anak, kelas 1 SD IT Bahana Mandiri. Nah anak-anak, hari ini di pagi hari yang cerah ini kita akan kembali di pembelajaran tematik bersama Miss Farsi, Miss Ajiza, Miss Tias, dan Miss Ayu. Nah anak-anak, semangat semuanya ya nak. Walaupun kita masih belajar di rumah, tapi semangatnya harus kuat, harus rajin belajarnya nak ya. Oke anak-anak, sekarang coba anak-anak ambil buku tematiknya. Oke, nah hari ini Miss Farsi mau menjelaskan atau mengulang kembali pembelajaran yang telah disampaikan Miss beberapa hari yang lalu. Oke, hari ini Miss Farsi akan mengulang kembali pembelajarannya ya. Oke, hari ini Miss akan mengulang pembelajaran bangun ruang ya. Oke, bangun ruang adalah bangun yang memiliki unsur panjang, lebar, dan tinggi. Banyak yang termasuk bangun ruang nak. Ada yang berbentuk bola, berbentuk tabung, berbentuk balok, dan kubus. Oke, yang pertama yaitu adalah bentuk balok. Oke, bentuk balok. Balok memiliki sisi yang ukuran dan bentuknya sama. Sisi tersebut adalah sisi atas sama dengan sisi bawah. Sisi samping kiri sama dengan sisi samping kanan. Sisi muka sama dengan belakang. Itu yang dinamakan dengan balok. Seperti contohnya yang pernah anak-anak lihat, contoh balok itu seperti tempat tisu ya nak ya. Pernah lihat di rumah pasti ada tempat tisu ya nak ya. Nah itu adalah salah satu contoh bentuk balok. Oke, yang kedua adalah bentuk kubus. Bentuk apa nak? Bentuk kubus. Bangun di atas dinamakan dengan kubus karena kubus mempunyai 6 sisi, bentuk dan ukuran. Sisinya sama ya nak ya. Oke, contohnya seperti dadu. Pernah lihat dadu nak? Miss yakin semua pasti pernah lihat permainan dadu ya. Itu adalah salah satu contoh bentuk kubus. Lalu yang ketiga adalah bentuk bola. Bentuk apa sayang? Bentuk bola. Gambar bola itu adalah bulat, lingkaran. Tetapi bentuk bola ini beda dengan balok dan kubus nah. Dia tidak mempunyai sisi. Sedangkan bentuk kubus dan balok tadi mempunyai sisi ya. Kalau bentuk bola tidak mempunyai sisi, itu bedanya dengan benda ruang yang lainnya. Oke, selanjutnya yang keempat. Yang keempat adalah bentuk tabung. Ya, bentuk tabung mempunyai tutup dan alas
yang sama bentuknya dan sama dengan ukurannya. Harus sama antara tutup dan alasnya. Oke nah? Iya, Miss yakin kelas 1 semua belajarnya hebat-hebat karena selalu didampingi oleh bunda-bunda yang hebat-hebat juga. Oke nah, pembelajaran pada pagi hari ini mengenai matematika tentang bangun ruang telah selesai ya. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang telah Miss Warsi sampaikan tadi. Baik anak-anak, pembelajaran selanjutnya serta materi yang akan dilanjutkan oleh Miss Tias, Miss Ajija, dan Miss Ayu. Mari anak-anak saksikan videonya. Selamat menyaksikan. See you next time sayang. Hai anak-anak, sekarang waktunya kita berlatih. Mari kita pasangkan benda-benda berikut sesuai dengan bentuknya. Silahkan buka buku kalian halaman 121. Nah anak-anak, sekarang kita lihat gambar yang pertama yaitu gambar dadu. Nah kira-kira gambar dadu ini sesuai bentuknya dengan bangun ruang apa ya? Ya betul sekali, dadu ini sama bentuknya dengan bangun ruang kubus. Nah sekarang kita tarik garis dari gambar dadu ke gambar bangun ruang kubus. Nah kenapa dadu bisa sama bentuknya dengan kubus? Karena dadu memiliki 6 sisi. Nah ke-6 sisinya itu sama besarnya ya. Sisi atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang itu sama panjang. Nah anak-anak, untuk selanjutnya silahkan berlatih bersama bunda di rumah. Selamat berlatih. Nah anak-anak, hari ini kita akan berlatih lagi. Silahkan buka bukunya halaman 122. Isilah nama benda berikut sesuai dengan bentuknya. Nah di situ ada gambar kotak tisu. Nah kira-kira kotak tisu itu sama bentuknya dengan bangun ruang apa ya? Ada yang tahu? Ya betul sekali, kotak tisu sama bentuknya dengan bangun ruang balok. Karena kotak tisu memiliki ciri-ciri yang sama dengan balok, yaitu memiliki sisi depan dan sisi belakang yang sama panjang, sisi atas dan sisi bawah yang sama panjang, sisi kanan dan sisi kiri yang sama panjang. Nah sekarang silahkan anak-anak tulis di bawah gambar tersebut tulisan nama bangun ruangnya. Tulis kata balok, B, A, L, O, dan K, maka menjadi kata balok. Untuk selanjutnya silahkan berlatih bersama bunda di rumah. Semangat ya. Hai anak-anak, sekarang waktunya berlatih. Halaman 125. Perhatikan gambar di halaman 125. Nah, di halaman 125 itu ada gambar bangun ruang ya. Nah, sekarang silahkan anak-anak beri warna pada gambar di samping gambar bangun ruang tersebut sesuai dengan instruksi yang ada di buku. Nah, silahkan anak-anak bisa lihat. Untuk bentuk balok, silahkan anak-anak beri warna hijau. Untuk bentuk tabung, anak-anak beri warna kuning. Untuk bentuk kubus, silahkan anak-anak beri warna biru. Nah, setelah diwarnai bangun ruang tersebut, kemudian hitunglah berapa jumlah bangun ruang yang kalian temukan. Silahkan kalian hitung berapa jumlah bangun ruang balok, berapa jumlah bangun ruang tabung, berapa jumlah bangun ruang kubus pada gambar tersebut. Selamat mencoba dan semangat!